uang itu netral. Uang tuh gak punya perasaan. Yang banyak baper tuh manusianya. Banyak banget yang kita bilang UMKM, tulang punggung ekonomi negeri, ternyata bukan. Ternyata itu cuma orang lagi dagang doang. Dalam rumah tangga itu, istri itu manajer keuangan lah. Yang sering aku temukan justru si perempuan ini cuma jadi kasir. Aku perhatiin makin besar penghasilannya, makin dia pengen pegang kendali. Di kepala orang Indonesia, minjem itu kalau kepepet. Bukan. Minjem itu kalau kamu mau ekspansi. Banyak yang tiba-tiba ikut tren karena melihat bahwa bagaimana metode investasi ini untuk menaikkan kekayaan lah gitu, dengan ya high risk high return. Bukan high risk high return. High risk maybe yes, maybe no return. Kalau kita bicara tentang ekonomi Indonesia, dua kata yang akan selalu muncul itu adalah UMKM dan kelas menengah. Nah, tapi data membuktikan bahwa UMKM dengan kontribusi lebih dari 60% serta kontribusi konsumtif dari kelas menengah yang di atas 97% menyatakan yang sebaliknya. Karena ada penurunan angka hingga 10 juta dari kelas menengah ini. Nah, berarti dari data tersebut mungkin kita bisa mengambil atau mungkin berpikir ulang, apakah kondisi ekonomi kita ini sedang meningkat atau mungkin sedang rapuh tapi tak terlihat. Hari ini kita kedatangan dengan sosok yang telah aktif dalam dunia literasi keuangan lebih dari 20 tahun, juga aktif sebagai komika, ya. Selamat datang di Cerita Masyarakat, Teh Wina. Hai. Halo, aduh tegang aku ngomongnya. Salam Maki gitu. Salam Maki. Nah, ini edukator juga dia, guys. Edukator QM Finansial. Betul. Wais. Iya. Ini udah ulang tahun yang ke-22 tahun. Ulang tahun yang ke-22. Tahun ini ya. Iya, betul. Kita diundang nggak nanti ini? Aduh, dia Ya lumayan lah ya. nanti deh kalau launching buku deh ya. Oh, launching buku ya. Ada tanda tangannya kan? Ada tanda tangannya ya? Launching buku nanti kita ajak. Boleh. Nah, kita bahas general dulu. Teh Wina. Aku panggilnya apa? Teh Wina, Kakak Wina? Bebas, asal jangan tante kan. Oh iya ya. Aduh. Nah, kalau kita lihat gambaran besar tentang Indonesia ini, khususnya dari sisi UMKM. Kalau UMKM itu disebut tulang punggung negara, katanya benar nggak sih? Tulang punggung, tulang apa lagi? Tulang leher, tulang leher, pokoknya semuanya lah gitu. Karena memang pertumbuhan ekonomi kita itu didominasi sama consumption, dan consumption itu banyaknya bersama UMKM. Jadi benar kalau kita memang apa-apa tuh balik lagi ke UMKM. Tapi aku selalu mempertanyakan, emang UMKM-nya tuh sekuat apa sih? Atau kita akhirnya suatu hari cuman jadi kayak target market dari ekonomi besar di luar sana. Aku lebih mengkhawatirkan itu. Dengan perkembangan digital yang sekarang ada, arah ke situnya tuh jadi makin kelihatan. Oke. Nah, kalau tadi dari data yang kita punya nih, nah UMKM ini semakin tumbuh semakin banyak. Kelas menengah juga semakin Karena bergeser, sorry. Jadi kelas menengah justru malah menurun. Bahkan rasio penghasilan terhadap utangnya malah besar. Nah, itu kira-kira apa sih sebenarnya yang terjadi, Dewina? Cemas gitu. Ya gitu. Cemas ya. Ini kita. Cemas. Pertumbuhan ekonominya sangat didukung sama consumption, tapi pertumbuhan penghasilannya nggak signifikan. Kayaknya itu yang jadi masalah besar ekonomi kita sih. Pernah dengar kan ya middle income trap? Jadi akhirnya cuman jadi negara yang GDP per kapitanya tuh segitu aja. Aku tuh pernah baca waktu bikin riset buku untuk Indonesia yang Kuat tahun 2010, untuk bisa jadi macan Asia kayak Korea, Jepang, itu GDP per kapita kita tuh harus di atas 12.000 US dollar. Oke. Dan sekarang kesana tuh masih jauh banget. Ini menurut aku yang jadinya kalau kita ngomongin ekonomi secara besar, gambaran besar, si size ekonominya besar, tapi per kapitanya tuh nggak besar. Itu yang menurut aku memang harus telah ulang gitu gimana. Tapi di antaranya kalau kita ngomonginnya UMKM ya, Mas Andi, menurut aku penting juga untuk ngelihat pengalaman aku roadshow keliling Indonesia ketemu sama UMKM, itu literasi finansialnya memang rendah banget. Rendah banget. Jadi misalnya aku ketemu ini zaman masih Badan Ekonomi Kreatif zaman dulu ya. Bekraf dulu ya. Itu datang ketemu sama 100 UMKM.
kalau aku tanya berapa di antara mereka yang punya badan hukum, punya laporan keuangan, dari 100 itu yang jawab mungkin cuma 20. Oke, kita nanti bahas lebih detail lagi tentang itu. Nah, kita coba pertama ini dulu deh. Kalau terkait masalah hutang tadi, ini apa yang menyebabkan kenapa kan ekonomi bergerak nih ceritanya. Kalau ekonomi sudah bergerak, kenapa justru malah utang menumpuk? Karena kan dari biaya hidup pakai utang. Oke. Karena berarti bukan dari penghasilan usaha. Belum tentu. Kan dia usaha, dia kerja masuk level menengah, berarti kan income-nya ya income menengah lah ya kan. Ya artinya membiayai gaya hidupnya kemungkinan pakai utang kalau kayak begitu. Ini aku nggak pegang data per individu ya, tapi memang kalau kita banyak menyimak cerita finansial yang muncul di Amerika Serikat misalnya, pertumbuhan ekonomi mereka itu banyak banget dibiayai sama utang pribadi. Jadi orang tuh gesek kartu kredit untuk belanja makanan, untuk belanja segala macam pakai kartu kredit, dan itu dibayarnya nggak full. Itu memang udah terjadi di Amerika puluhan tahun. Jadi ekonominya dibiayainya sama utang pribadi maupun utang korporasi. Nah, Indonesia 20 tahun lalu waktu aku mulai, utang tuh udah ada, tapi mungkin bentuknya tidak semudah sekarang. Karena sekarang masih nggak terlalu mudah diakses lah kayak gitu ya. Atau tersembunyi karena utangnya sama temen, sama saudara, sama rentenir. Jadi datanya nggak ada gitu. Nah sekarang seolah-olah jadi banyak karena ternyata ngutangnya udah enggak sama yang di bawah tangan. Utangnya di perbankan, utangnya di koperasi, di BPR, bahkan ke pinjaman yang sifatnya digital. Dan ini yang berkembang terus. Inklusi keuangannya ada, literasinya di belakang. Itu ada datanya di datanya OJK bahwa inklusi keuangan itu cepat sekali dengan digital kan. Jadi terdorong semua yang punya handphone bisa akses pinjaman, tapi literasinya belum tentu. Berarti kayak ibaratnya dikasih mainan tapi nggak dikasih tahu cara mainnya gitu. Itu menakutkan buat aku. Jadi kalau tadi kalimatnya adalah jumlah kalau golongan menengahnya turun bergeser, artinya kan dia sebenarnya tidak lebih sejahtera tuh. Tidak. Tapi ternyata untuk urusan utang meningkat. Mungkin dari dulu udah begitu, cuman dulu nggak kelihatan karena nggak ada datanya. Karena nggak digital. Sekarang digital, datanya sekarang digital. ada. Dan tentu akses untuk itu juga semuanya jauh lebih mudah, informasi mudah, ya. Biar menghibur, investasi juga nambah kok. Oh gitu. Biar jadi kita gak stres ada sisi positifnya ya. deh. Investasi juga nambah. Ya 20 tahun lalu mungkin investor retail cuman kayak 1 juta gitu ya. Sekarang udah 18 juta. Jadi ada lah perkembangannya juga. Ya, kita penasaran sih sama itu. Apakah investasinya juga berasal dari utang? Nanti kita bahas ya. Karena curiganya. Karena tadi untuk hari-hari aja kan bisa dari utang, apalagi nambah investasi. Nah ini kan Teh Wina pengalaman lah puluhan tahun di dunia literasi keuangan, tentu pasti mungkin ya sering ya mengedukasi dan sering mendapatkan juga ya namanya kita guru kan, kadang kita tahu guru yang benar, guru yang jahat yang mana gitu kan. Nah, tapi nanti agak bentar-bentar ya biar teman-teman tinggal dulu jangan di skip nih. Nah, kalau UMKM dan kelas apa sih bahasa kerennya? Middle class ya. Aku dari kampung Kak. Ya middle class ini benar tulang punggung ekonomi negara, sepakat nggak? Iya, aku sepakat. Alasannya kenapa? Karena ini yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, apalagi karena pertumbuhan ekonomi kita itu banyak banget didorong sama consumption, yang spending habitnya mendukung si consumption tadi adalah UMKM sama golongan menengah. Dan si golongan menengah sama UMKM ini yang nggak punya akses seperti golongan atas yang duitnya banyak, atau korporasi yang aksesnya duitnya banyak, juga nggak dapat bantuan seperti mereka yang tidak punya penghasilan dan miskin dan di bawah angka kemiskinan. Si yang menengah ini harus berjibaku sendirian. Oke. Tapi kalau kita bicara akses nih, tentu kan aksesnya yang dimaksud Teh Wina tadi itu apa? Pendidikan kah atau manajer investasi kah atau apa? Investasi dan pinjaman pun. Kalau kamu punya uang 5 miliar di rekeningmu, bank itu mau ngerjain apa aja buat kamu, back to back barangkali Pak gitu. Oh, gitu. UMKM saldonya di bawah 100 juta bagaimana ceritanya? Ngantri ya 2 jam dulu, ya. Ya kan, akses kayak gitu tuh memang berbeda pada saat mereka masih di level UMKM yang mungkin revenue-nya di bawah 4M gitu. Apalagi titelnya pejabat gitu. Lain lagi, oke. Itu obrolannya nggak ke situ. Oh, nggak ke situ. Nah ini kan Teh Wina juga ada apa key
finansial. financial, Gimana sih ya. cara bacanya benar ya? QM. QM. Oke. Kalau Chris bacanya? Kiris. Kiris. Terus dimarahin Nah, sama BI. Enggak ya Bapak Enggak Ibu ya, di BI, iya, iya. saya tahu bacanya Chris. Tolong komen dong. Itu gimana cara Saya bacanya? tahu cara bacanya Chris. Nah, kita balik Tapi kita nakal, kita tetap membacanya Curis. kita balik ke QM. QM finansial nih. Kan udah punya puluhan tahun ngajarin langsung ke masyarakat. Nah, tapi ini udah diajarin, tapi memang apalagi hasilnya nggak bisa langsung kelihatan. Ya, pendidikan selalu begitu sih. Ya, seperti itu ya. Pendidikan itu selalu begitu. Apa yang kita kerjain untuk pendidikan itu mungkin tidak kita nikmati di masanya kita, dinikmatinya di generasi berikutnya. Dan karena aku udah ngerjain ini 20 tahun lebih, udah lihat hasilnya dalam 20 tahun. Tapi gitu PR-nya, kita kalau untuk pendidikan harus rela untuk kerjain ini dan kita mungkin gak bisa lihat hasilnya gitu. Berarti gak bisa satu periode ya? Jadi gini. Iya enggak, contoh kalau lebih dari 2 periode itu berbahaya. Iya. Karena absolute power corrupt absolutely. Oke. Nah, kalau misalnya nih, kan tadi masalah itu. Kemarin kita juga sempat ada hitung-hitungan DPR nih yang katanya 3 juta sebulan, totalnya sekian. Oh, itu rame banget ya kemarin. Nah, itu rame banget kan, yang rame banget lah kemarin. Nah, apakah itu cerminan dari mungkin masyarakat-masyarakat yang mungkin Teh Wina pernah ajar bahwa memang sesulit itu memahami yang namanya hitung-hitungan finansial gitu? Aku nggak tahu ya si Bapak itu lagi sarapan apa di hari dia salah hitungan tentang 3 juta per hari menjadi tapi itu bisa 58 aja terjadi, kan? Itu bisa terjadi. Tapi yang menurut aku perlu di-highlight dari kasus yang kemarin rame itu adalah bahwa ternyata banyak orang yang sangat mendewakan tampilan-tampilan mewah. Tapi ada juga banyak orang yang udah muak sama tampilan-tampilan mewah itu. Karena memang udah ada jurang yang sangat dalam antara si punya dan si tak punya. Nah, kalau si jurang ini dibiarin dalam terus, nantinya jadi friksi-friksi sosial yang bisa berujung kekerasan kan. Jadi menurut aku ya berarti gimana kita bersama-sama pandai-pandai supaya si jurang itu jangan terlalu lebar dong. Kita rapetin yuk jurangnya supaya ini nih, sejahtera itu harus sama-sama, gak bisa sendirian. Asik banget. Serius. Klip. Tolong sejahtera itu ya, sejahtera itu harus sama-sama, harus bareng-bareng, nggak bisa sendirian. Oke. Jadi kalau berarti sejahtera itu sama dengan relationship ya? Harus gitu bareng-bareng, harus bareng-bareng gitu. Ya. Gak bisa kalau sendirian. Karena horor banget kalau lo mau sendirian aja, orang lain enggak, padahal hidup lo kan nggak sendirian. Oke. Hidup lo kan bareng sama orang itu. Kalau lo mau, makanya kemarin yang banyak dimarahi, menjadi amarah orang itu adalah pada saat wakil rakyatnya tampil dengan sangat mewah tanpa rasa bersalah. Ada yang argumennya bilang kan mungkin dia udah kaya dari sebelum terpilih. Iya, dia kan orang emang orang udah kaya. Tapi gitu. Apa message yang mau dikasih lihat? Pada saat sudah terpilih terus tetap bermewah-mewah. Apa message-nya? Kan wakil rakyat. Message-nya apa? Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Jadi menurut aku kalau wakil rakyat sudah terpilih, please pura-pura sederhana aja kalau emang lu gak bisa. Kalau memang lu kaya banget gitu ya, pura-pura sederhana aja. Karena message yang dia mau keluarin tuh apa? Jadi akhirnya sekarang kita jengkel dan marah itu adalah wakil rakyat yang gayanya kayak influencer. Kita balas nih, kalaupun kamu mampu, belum tentu kamu boleh gitu ya. Pura-pura sederhana aja, sampai keluar kata-kata itu gue kemarin. Pura-pura sederhana aja gimana? Iya benar-benar. Karena ganggu banget gitu. Jadi kalau kita ngomongin tentang literasi keuangan, jangan-jangan selama ini manfaat tunjangan yang diterima itu dia nggak tahu juga itu caranya dipakainya buat apa. Kayak tunjangan komunikasi harusnya ini diapain? Buat apa? Dan kan ada anggota DPR zaman dulu kan yang ada posting, gitu. yang posting semua pengeluaran dia apa sampai detail banget. Dulu kan? Ada kan? Ada. Dulu kan tahu itu. Yang pernah jadi wakil gubernur kan? Bisa kan, ternyata seperti tapi itu. Tapi bisa gitu loh ternyata. Bisa. Accountable, transparan, kelihatan. Karena ternyata akhirnya yang gue rasain kita tuh trust issue. Dikadalin melulu. Ada aja orang berusaha mengambil kesempatan dalam kesempitan sehingga kita trust issue. Bahaya memang. Mental rakyat kita ini. Bahaya memang. Iya, kita orang Makassar. Iya. Sama-sama juga toh. Iya, Wina lama disuruh aku. Saya lama di Makassar juga toh. Jadi bisa nih Pak Lena seperti orang Bugis aja kalau bicara. Jadi akhirnya isunya adalah trust issue. Nah, kebayang nggak?
mental state orang Indonesia yang trust issue ini di semua bidang tuh kayak apa? Di legal kayak begitu, di keuangan kayak begitu, sehingga urusan pinjam meminjam pun jadi trust issue. Urusan transaksi bisnis pun jadi trust issue. Apalagi ke government, apalagi ke wakil rakyat. Iya benar. Belum lagi ke hubungan. Aduh. Ini kayaknya curhat tentang hubungan terus guys. Enggak, ini biar Gen Z lebih tertarik relate. Iya, lebih relate mereka. Oh iya, aku rasa sekarang jangan terlalu serius politik, harus masuk ke relationship. Ya tapi jadi isu terbesar kita adalah trust issue. Ya, tapi kalau misalnya melihat kondisi sekarang, menurut Teh Wina, apa yang paling penting kalau misalnya nih Teh Wina dikasih kesempatan, oke Teh Wina, kira-kira apa nih yang harus dipenuhin atau harus diajarin nih teman-teman DPR kita terkait literasi keuangan ini? Kan apa yang paling mereka penting? adalah wakil rakyat, dipilih sama rakyat, tunjukin dong sama rakyatnya, trust, build the trustnya gitu. Kan isu terbesar adalah trust issue. Kasih lihat kamu tuh ngapain, kasih dan yang disebut kamu tuh ngapain tuh bukan kayak influencer di videoin jalan-jalan, bukan yang turun-turun ke selokan itu, bukan dengan baju yang keren, terus dia lagi jalan, terus videonya shootnya gitu, yang dipeluk sama emak-emak gitu, bukan yang kayak begitu. Yang kayak gimana dong? Kita butuh dia nunjukin ketika dia kerja itu, wakil rakyat itu kerjanya apa, bikin kebijakannya buat siapa, dia berpihaknya sama siapa, sehingga ternyata kan sebagai rakyat itu kita tuh pengen ada yang kerja buat kita. Itu loh sebenarnya. Tapi terkait akuntabilitas dari penghasilan mereka nih, supaya itu akan muncul kalau dia bersepakat sama kita untuk menunjukkan saya berhak dipilih lagi berikutnya, ini akan saya lakukan. Kalau sekarang jadinya kayak pemilihan putri-putrian cantik aja. Pole yang siapa yang paling bagus di polesnya gitu ya. Siapa yang kayaknya paling populer, karena kan influencer tuh terkenal populer, orang follow. Wakil rakyat kok pakai cara yang sama dengan influencer? Dulu kan bukan influencer, gitu. Iya. Kalau dia mau nunjukin itu, pasti orang akan lebih tertarik. Enggak sih, belum tentu juga ya orang. Belum tentu ya. Orang kayak gue tertarik, tapi kan gue bukan mayoritas pemilih. Sekali lagi, si wakil rakyat itu representasi kita. Jadi kalau ternyata yang kepilih kayak begitu, mungkin memang berarti these are the people we deserve. Memang inilah yang diharapkan sama masyarakat kita. Nggak bisa dimarahin juga. Tapi kalau kita bahas tentang finansialnya, ada nggak sih sebenarnya standar baku yang harusnya, yang mungkin menurut Teh Wina secara pribadi, yang harusnya dilakukan anggota DPR supaya kita ini yang masyarakat biasa ini itu nggak perlu bertanya-tanya lagi atau nggak perlu sampai menganggap bahwa ini gapnya terlalu jauh gitu. Kok mereka bisa dapat misalnya ratusan juta sampai miliaran sih gitu. Sebenarnya udah ditunjukin ya sama Pak Basuki Cahayapurnama, dia bikin websitenya. Apa ya judulnya, ahok.org gitu judulnya, websitenya, terus dia masukin dan itu sampai tanda terima lengkap ya kwitansi ya, dia foto dia upload. Berarti laporan langsung ya ke ketua ya. Gila, ada kerjaan banget ini, sampai pergi makan di mana, di Belitung tuh ada detailnya kecil-kecil, semuanya lengkap di situ. Kebayang nggak kalau kita waktu itu konstituennya dia, duit lo pakai buat apa? Dia tunjukin satu-satu, karena kan aku tuh nggak tahu persis loh sebenarnya anggota DPR, DPRD, DPD itu terimanya apa aja. Nggak tahu, coba deh. Can you say that on top of your mind? Kamu tahu nggak apa aja? Aku nggak tahu. Padahal kalau tahu, jadinya kan tahu. Oh ini ada tunjangan ini itu harusnya buat apa? Kan kemarin tunjangan rumah, maksudnya gimana? Tunjangan komunikasi, maksudnya gimana? Kalau itu jelas dipakainya buat apa? Mau dia penghasilannya lebih besar dari sekarang pun, aku yakin nggak apa-apa. Tapi karena trust issue tadi, jadi orang merasa dirampok. Padahal enggak kan, legal. Betul. Untuk anggota DPR itu menerima penghasilan dari negara, itu legal. Gak ada yang salah. Tapi orang trust issue. Jadi mau dibiarin terus, udahlah diam aja, udah sepi kok isunya. Meledak lagi, tunggu aja. Berarti kuncinya memang akuntabilitas. Akuntabilitas. Jadi tunjukin dong lo ngapain. Nah, bahkan kemarin di Twitter sempat ada anggota DPR yang tasnya bermerek tapi cuma 40 juta. Cuma 40 juta. Itu diramein kan? Dibalas di Twitter, cuman segitu mah enggak apa-apa. Gak ada yang ngomong gitu. Jadi artinya kan ada orang yang sudah merasa boleh, ya, normal kok itu ya. Kok dia wah tuh normal, tapi enggak jam tangannya 1 miliar kan? Iya. Nah, batas-batas itu yang oke, kita mau ambil angka di berapa nih yang wajar dan nggak menunjukkan kalau gue teh kaya raya gitu loh. Batas-batas itu pura-pura sederhana aja, makanya menurut aku sih jadi wakil rakyat. Message apa yang lagi mau ditunjukin? Bahwa kamu keren, bahwa kamu mewah? Enggak kan? Enggak. Wakil rakyat macam apa sih yang mau nunjukin sama rakyatnya kalau dia keren dan mewah?
Enggak. Semua rakyat juga tahu kan kalau mereka mewah. Iya. Nggak perlu ditunjukin lagi, nggak perlu lagi. Sederhana aja nggak? Iya. Capek banget liatnya. Ibaratnya kalau kayak pengusaha udah kaya udah pakai oblongan aja aman. Pengalaman aku kerja di bank sih, yang datang paling dekil ternyata yang paling kaya. Bener, aku pernah kerja Justru di bank. yang paling nicis itu Manajernya tuh lari-lari bilang sama satpam, Pak nanti ada juragan kerupuk se-Bandung Raya datang, jangan diusir, datang pakai celana pendek, kaos oblong, pakai duit dikresek. Nah gitu ya. Jadi memang ada isu-isu tampilan yang akan menyakiti orang banyak. Mau dikatain itu dengki dan iri mungkin ya, tapi kan jadinya itu message apa yang mau disampaikan sih sama rakyat kalau kamu tampil bermewah-mewah. Baik, kita langsung coba kita zoom in ke terkait pengusaha nih. Kita bicara tadi tulang punggung si UMKM ini. Ekonomi UMKM ini. Nah, itu aku kan aktif di pendampingan UMKM juga. Tewina. Nah, di itu selalu yang yang digaungkan itu adalah literasi. Kalau bicara literasi keuangan, standarnya itu pisahin rekening, pisahin ini. Nah, dari Tewina sendiri, seperti apa sebenarnya pemisahan ini? Apakah memang itu suatu kewajiban atau mungkin hanya salah satu trik atau mungkin ada cara lainnya supaya mereka terbiasa? Apa ini memang tanpa pemisahan ini betul-betul bisa mengubur langkah mereka untuk bisa scale up tadi gitu? Sebenarnya ya kalau aku belajar tentang Islamic Finance, prinsip dasar yang mesti dipakai dan ini berlaku aku yakin untuk semua orang, bukan hanya untuk yang muslim, adalah jelas tercatat transparan. Sehingga pada saat kita punya bisnis, jelas tercatat transparan, seolah-olah ada orang lain yang akan melihat. Oke. Ini kalau dari sisi spiritualnya ya. Iya. Dari sisi spiritualnya ya, seolah-olah Gusti Allah lihat aku sholat dong. Kan nggak orang lain nggak lihat kita sholat puasa, orang lain nggak lihat, nggak muncul di media sosial, tapi aku merasa Tuhan akan melihat. Nah, prinsip seperti itu yang aku bawa pada saat membangun bisnis. Bisnisnya punya aku, terserah aku dong mau duitnya diapain. Tapi pada saat kita berpikirnya seolah-olah akan ada investor lain yang lihat ini duitnya bukan punya aku aja, punya orang lain, maka aku akan disiplin banget dong, karena nanti ditanya aku harus bisa jawab. Bener gitu lagi. Nah, pada saat keuangannya kecampur, gimana mau nunjukinnya? Betul. Ini apa ini? Oh, beli periuk apa? Nggak nyambung. Ya kan, nggak nyambung. Ini ngapain? Oh, beli lipstick. Kenapa pakai uang bisnisnya? Memang wajar pada saat di kepala dia adalah duit gue juga kan. Ini keuangan untuk bisnis kan untuk pribadi juga. Iya, kalau kita memang memberlakukannya nggak profesional. Tapi kalau kita memberlakukannya profesional, kita akan berusaha dia jelas tercatat transparan. Aku kasih analogi tambahannya, seolah-olah ada investor lain yang ikut. Jadi memang membantu sekali kalau berbisnis itu nggak sendirian. Kalau bisnis sendirian akan susah dia mau misah-misahin. Tapi kalau dia bisnisnya berdua, bertiga sama temennya, rekeningnya atas nama dia, itu teman-temannya kan akan pengen lihat dong rekening isinya apa, transaksinya udah apa aja kan gitu dong. Gitu. Sehingga mau nggak mau yang mengoperasikan itu harus bikin laporan sama teman-teman. Ada fungsi kontrol di situ ya. Kontrol. Jadi sebenarnya jelas tercatat transparan ini, walaupun ini bisnis kita sendiri ownernya nggak ada orang lain, ternyata akan sangat membantu untuk kita bergerak lebih profesional. Dan coba diingat, bisnis ini harus sebuah usaha yang berdiri entitas terpisah dari kita sebagai ownernya. Kalau udah kayak gitu, baru kita bisa bikin sistem. Jadi akhirnya aku perhatiin, dengan aku roadshow keliling Indonesia itu, banyak banget yang kita bilang UMKM, tulang punggung ekonomi negeri, ternyata bukan. Ternyata itu cuma orang lagi dagang doang. Oh, kok lagi dagang? Dagang sama bisnis itu dua hal yang berbeda. Iya. Kan? Benar. Iya dong. Beda. Semua dagang menghasilkan uang. Tidak semua dagang menjadi bisnis, tapi semua bisnis pasti mulai dari dagang. Nggak salah mau dagang doang, tapi jangan ngaku-ngaku punya bisnis. Karena dagang mah dagang aja. Gak ada sistem. Jual beli aja boleh kan. Aku mau dagang doang, duitnya bisa lebih gede juga bisa loh gitu. Tapi belum tentu dia menjadi bisnis, karena bisnis itu mesti bikin sistem. Ada siapa aja yang ngerjain. Dan aku suka bikin kelas, bikin bisnis plan. Gak sanggup bikin pendampingan. Kamu hebat bikin pendampingan. Aku gak sanggup pendampingan, energinya gak nyampe. Tapi aku suka bikin kelas membuat bisnis plan. Nah waktu bikin kelas bisnis plan, itu aku bilangin sama para pemilik bisnis. Bisnis itu si ownernya kan CEO ya, Chief Everything Officer kan. Benar. Nah si Chief Everything Officer ini ada 3 level. Level pertama operasional, level kedua manajerial, level ketiga strategis. Keuangan itu ada di level strategis. Otak kita
udah capek di operasional, udah capek di manajerial, nggak akan nyampe ke strategis. Nggak bisa sih. Maka harus dikembanginnya dari operasional dulu, naik ke manajerial. Manajerial berarti udah ada tim kan. Kamu ngerjain apa, kamu ngerjain apa, kita ajarin dia gimana. Baru kita bisa mikir yang lebih tenang di level strategis. Oke. Balik tentang membahas apalagi mengatur keuangan nih. Ini entah gimana, Tewina juga mungkin pernah ngomong ya bahwa kalau kayak dalam rumah tangga itu ibaratnya istri itu manajer keuangan lah. Apa memang ada kelebihan dari sosok perempuan ini dibanding laki-laki dalam mengatur keuangan atau seperti tidak apa? Tidak selalu. Bahkan yang bisa laki-laki juga berarti. Bisa laki-laki juga yang sering aku temukan justru si perempuan ini cuma jadi kasir. Oke. Kalau manajer kan ngatur. Yang disebut menteri keuangan, manajer keuangan itu sering bohong. Nah, denger nih guys. Denger nih. Yang aku sering temukan adalah si perempuan ini cuma jadi kasir, dikasih uang, terus dia nanti lalu lintas kasir. Penting juga kasir, iya, bener. Tapi beda skopnya sama manajer dan menteri keuangan ya kan. Kalau si manajer dia akan ngatur dong. Kalau si menteri keuangan dia akan bikin kebijakan dong. Kalau si kasir dia dikasih uang, terus nanti ya dia bagian bayar aja. Iya, perannya sampai di situ. Cuma pegang ATM doang. Cuma pegang dikasih uang sama suaminya gitu. Tapi tidak bisa membuat perencanaan. Jadi kalau kita ngomongin literasi finansial, mau laki-laki atau perempuan, mau suami atau istri, aku akan pertanyakan kamu mau perannya yang mana? Jadi si kasirnya, jadi si manajernya, jadi si menterinya, mau sampai mana? Enggak berarti soal laki perempuan sih menurut aku. Memang banyak sekali dipegangnya sama perempuan karena lebih banyak aku ketemu perempuan lebih nyaman untuk ngomongin detail. Oke. Tapi ada laki-laki yang kayak gitu. Tergantung penghasilan sih biasanya. Iya, tergantung biasanya. Aku perhatiin makin besar penghasilannya makin dia pengen pegang kendali. Aduh. Makin besar penghasilan si cowoknya nih, si suaminya, makin dia pengen biar aku yang mengendalikan. Kamu kasih uang aja boleh nggak? Oke, gitu. Ini contoh aja karena dan artinya kan di setiap rumah tangga nggak akan sama, akan beda-beda rumah tangga itu. Maka yang megang kendali sih tergantung chemistry-nya seperti apa dan nggak ada benar atau salah. Kalau kita udah ngomonginnya ke level individual, ke level relationship pasangan suami sama istri, itu nggak pernah ada benar salah. Yang mana yang cocok buat mereka tuh nggak akan cocok buat orang lain kan gitu. Bijak banget ini guys. Tapi memang harus ada yang menjalankan perannya. Kamu mau jalanin peran lalu lintas keuangannya atau kamu mau jalanin peran melakukan investasinya. Jangan sampai lalu lintas aja diurus, investasinya enggak. Atau investasinya diurus, lalu lintasnya enggak. Berarti kan harus ada salah satu di antara mereka yang memutuskan dia mau pegang peran yang mana atau dua-duanya peran itu dipegang sama satu orang. Terserah aja itu sih. Oke. Terus dari data nih yang kita dapatkan, mayoritas UMKM itu didominasi perempuan. Wow. Itu ada kaitannya nggak dengan terkait bahwa mereka lebih punya insting lah dalam melakukan perencanaan atau sebagai atau memang ibu-ibu suka bertindak? Oh gitu ya. Kurang mas, sini aku bantuin. Ya. Gitu. Ibu-ibu bertindak. Ibu-ibu di Indonesia itu orang-orang yang bertindak soalnya. Kita gak akan diem-diem aja, ya kan? Ras terkuat di bumi. Ras terkuat di bumi sih emang. Bertindak kan. Nah, jadi memang dalam sejarahnya pun perempuan Indonesia tuh bukan perempuan yang diem-diem aja. Mungkin kelihatan timid and shy, kelihatan yang nggak akan banyak ribut, nggak akan kelihatan. Tapi di satu sisi karena mereka perempuan, jadi kan kebanyakan ya mereka udah jadi istri dan ya pekerjaan satu-satunya adalah sebagai pedagang atau UMKM itu tadi. Nah mereka terbentur akhirnya saat mereka mungkin punya kans untuk menjadi lebih besar lah atau scale up lah ya. Yes. Nah itu terkadang terbentur dengan yang namanya akses modal nih. Oh kirain dibatasi pasangan. Itu topik yang berbeda ya. Topik berbeda itu. Ya. Itu nanti kita bicara ekonomi tahun rumah depan tangga ya. April, Mei gitu ya. Undang aku lagi ya, kita bahas di Women's March, kita bahas di Hari Kartini gitu. Tapi Hari Kartini boleh. Pada saat ngomongin modal, ada kecenderungan memang aku perhatikan juga. Aku nggak punya datanya, tapi dari ketemu banyak banget UMKM yang pelakunya adalah perempuan. Udahlah segini aja cukup aja. Jadi untuk ambisi untuk menjadi lebih besarnya itu banyak yang memutuskan enggak semua, tapi banyak yang memutuskan nggak apa-apa aku level ini aja. Jadi level rumah tangga aja merasa udah cukup. Oke. Dan kalau memang aspirasinya begitu, kita mau apa? Tapi ada beberapa juga yang sebenarnya ingin membesarkan, cuma terbentur yang namanya
akses permodalan itu karena mereka tidak punya slip gaji kah, ya kan kayak gitu sekarang. Itu masuknya makanya tadi inklusi sama literasi finansial. Pada saat kita ngomongin inklusi sama literasi finansial, kalau dia mau bisa masuk akses permodalan perbankan misalnya, kan transaksinya harus kebaca. Kan laporan keuangan harus kelihatan. Kan harus jelas lu udah gajian apa belum gitu. Nah kayak gini-gini nih yang akhirnya kelewat karena kebanyakan dagang. Kalau dia berbisnis, dia akan punya tim yang megang keuangan bisnisnya terpisah dari tim sales sama marketing loh. Ini yang nggak terjadi nih, dan ini kan basic ya. Sebenarnya basic banget. Kalau kamu punya bisnis, harus ada orang yang memang sifatnya kreatif di bagian marketing, orang yang memang siap kejar setoran di bagian penjualan atau sales, orang finance tuh back end, orang finance tuh di belakang layar. Susah dong kalau kita mengharapkan seseorang itu kerjain semuanya, nggak bisa. Makanya tadi operasional, manajerial sama strategis emang harus dipisah, dan keuangan itu udah di level strategis. Kalau dia nggak belajar naik kelas dari operasional ke manajerial, dia mungkin nggak akan pernah masuk ke strategis. Jadi kalau UMKM-nya terus-terusan kecil, nggak apa-apa kalau kecil, yang penting sustainable dulu aku bilang. Yang lebih parah kan itu, boro-boro dia mau grow, sustainable aja enggak. Iya. Minimal bertahan dulu. Bertahan dan nggak mati-mati. Nggak mati-mati ya kan, muter terus duitnya. Keren kalau bisa kayak gitu. Iya. Nah ini memang banyak juga yang data dari lapangan juga, Devina, biasa kita dapatkan. Memang ada beberapa juga yang karena mungkin mereka berdagang ya, jadi mungkin dari penilaian perbankan kayaknya ini kurang layak. Padahal sebenarnya menguntungkan. Dan sebenarnya volumenya gede. Iya. Itu apakah pengaruh memang sistem perbankan mengharuskan seperti itu, atau lebih ke hati-hati, atau memang karena mereka aja nggak ngerti dengan mungkin konsep-konsep bisnis model yang baru gitu? Mungkin ada ketertinggalan juga, tapi jangan lupa bahwa perbankan itu punya tanggung jawab memastikan banknya nggak kolaps. Ya kan, prinsipnya kalau ada orang. Tapi kan ini dapat nih 200 triliun. Itu kan dana yang mau dipinjamkan. Ya, tapi yang mau meminjamnya sanggup bayar balik apa enggak? Menurut aku itu yang harus dibahas. Ya kan, aku nggak terlibat sama kebijakannya Pak Purbaya yang memang sifatnya makroekonomi. Kalau aku kan banyak edukasi bareng sama Andi, itu kita ketemunya kan individu-individu, bisnis per satu-satu nih. Prinsip meminjam itu adalah bisa balikin. Ya. Di kepala orang Indonesia, minjem itu kalau kepepet. Bukan. Minjem itu kalau kamu mau ekspansi. Minjem itu kamu proyeknya udah jelas cara bayarnya gimana. Di rekening tuh udah ada uang untuk bayar 3 bulan ke depan gitu. Nah itu kalau nggak masuk, nggak akan pernah dia jadi bankable, nggak akan pernah dia bisa dapat akses permodalan. Jadi PR untuk memajukan UMKM-nya tuh babat hutan. Babat hutan emang. Karena sekalipun ada duitnya, mereka tidak bankable. Dan kalau kita mau masuk ke situ, berarti kan ke belakang kita harus beresin salesnya dia dulu, marketingnya dia, packagingnya. Jadi pertanyaannya, itu dulu baru ke keuangan. 200T ini siapa yang bisa mengaksesnya kan gitu? Itu kita kembalikan saja kepada teman-teman perbankan biar mereka yang pusing. Mau bikin kelas keuangan bareng aku sama Andi yuk. Iya, silakan kabari kami untuk menciptakan UMKM yang lebih berkualitas. Untuk dia sanggup meminjam, dia harus sanggup membayar. Perbankan punya tanggung jawab memastikan dia nggak ketemu bad debt dong. Iya. Ya kan, jadi dia nggak bisa sembarangan ngasih juga. Jadi aku rasa wajar kalau perbankan pun akan ntar dulu nih kita kasih apa enggak ya. Jangan lupa isu waktu tahun 97 dulu banyak yang kolaps itu karena ternyata banyak yang gagal bayar. Yes. Kan kita gak mau kejadian lagi. Nah menarik ini gagal bayar. Ntar kita bahas juga nih. Ini kan semakin marak nih UMKM. Semakin banyak, terus mereka kayak kalau kita lihat lah sedikit-sedikit ada lagi usaha baru. Sekarang kan kayak mudah banget tuh buat akun Instagram ya, terus posting udah jualan. bisa jualan gitu. Nah ini melihat fenomena ini, apakah memang betul tanda balik itu tadi, tanda kewirausahaannya meningkat, sementara kan utangnya menumpuk? Apakah ini sinyal bahaya bahwa ekonomi formal kita ini mereka membuka usaha itu karena memang betul terpanggil jiwanya sebagai wirausaha, atau ternyata hanya karena nggak dapat pekerjaan? Karena kita skip periode manufacturing, sehingga lapangan pekerjaan yang harusnya diciptakan banyak sama manufaktur itu gagal terjadi. Ini aku nanya, Di. Iya, bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Tapi kalau orang mau dagang, aku selalu respect.
Karena walaupun belum jadi bisnis ya, benar-benar baru buka kayak online shop sister gitu. Dia cuman buka akun Instagram atau TikTok terus dia nawar-nawarin. Aku selalu respect yang kayak gitu. Karena prinsipnya kalau di dalam perencanaan keuangan mending dagang daripada ngutang. Oke, betul. Ya kan? Karena dagang itu menghasilkan uang, karena ngutang itu meninggalkan cicilan. Jadi kalau ada orang yang memang memulai dari dagang, silakan aja dengan senang hati. Kalau memang barangnya menarik dan kita perlukan dan cocok, belilah gitu. Jangan pernah ragu-ragu untuk beli barang temen. Kalau kamu ragu-ragu minjemin, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu mau beli barang temen, beli aja gitu, nggak usah ragu. Perlu apa enggak? Yang penting beli. Mendingan gitu daripada kamu minjemin, karena minjemin itu ninggalin masalah besar. Tapi dari sisi makronya sebetulnya juga ada sebuah isu bahwa apakah orang-orang ini jadi harus dagang karena tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia yang bisa menyerap mereka. Ini sebuah isu besar yang isunya ada di makro, tidak di akil. Ini karena kalau lihat-lihat sih kayak ya banyak ya kayak apa ini usaha apa motivasinya kenapa mau dagang gini? Ya kerjaan sekarang susah mas. Rata-rata gitu ngeluhnya. Kita ngambil positifnya aja. Dia bertindak. Nah, dia memutuskan daripada aku bersedih-sedih susah cari pekerjaan, ya udah aku walaupun mungkin itu dari kepepet ya, betul. Tapi aku mulai merintis sesuatu deh, dan itu menurut aku respectable, itu keren. Betul. Itu keren walaupun ya mau nggak mau terpaksa. Bahwa ada isu makro yang lebih besar, iya, tapi biar orang lain aja lah mikirin, kita mikirin gimana supaya dia sustainable. Iya, betul banget sih, karena mereka yang terpaksa menjadi wirausaha ini mayoritas ya jatuhnya akhirnya rasio utangnya jadi lebih besar karena itu tadi yang Tewina bilang bahwa ternyata hidup mereka itu dibiayai oleh hutang bukan dari hasil usaha mereka karena mungkin ya salah satunya dari pencatatan keuangan tadi mungkin. Aku ada ide. Gimana kalau lagi di posisi seperti itu, siapa aja nih ya, semua boleh bikin namanya financial check up. Oke. Nah, financial check up itu adalah berhenti dulu, periksa keuangan kita. Ini keuangan pribadi kita, ini keuangan usaha kita. Mau itu masih dagang juga nggak apa-apa, sebut aja usaha. Nah, di keuangan pribadi itu kita mesti ngecek penghasilan dan pengeluaran kita seperti apa. Paling nggak kalau penghasilannya nggak tetap, tahu nih pengeluaran bulanannya berapa minimum untuk survive. Dari situ kita juga bisa ngecek utangnya berapa, cicilannya berapa, gaya hidupnya kayak apa, dimonitor. Jadi kita benar-benar tahu keuangan kita sehari-hari itu seperti apa. Jadi banyak orang hidupnya tuh autopilot aja, nggak pernah memeriksa uangnya dia larinya kemana. Itu namanya financial check up. Yang keuangan bisnis agak lebih kompleks, tapi kan jadi bisa ngecek. Aku pernah ketemu nih pemilik usaha, menurut aku masih dagang karena belum ada laporannya, tapi buat dia ini adalah sebuah bisnis. Aku tanya, mana stoknya? Pernah stok opnam nggak? Iya. Dia lupa. Oh iya ya, ada ya kayak gitu. Dan tadi kasusnya perempuan, istri seorang karyawan perusahaan, terus ternyata suaminya tuh kepala gudang. Jadi pas ngobrol sama aku, suaminya yang, aku punya ilmunya loh buat stok opnam. Jadi istrinya tuh punya barang dari yang 5 tahun yang lalu, aku suruh jual diskon, dia gak mau, sayang. Dulu belinya misalnya 100.000, kalau aku jual lebih murah aku rugi. Enggak kak, aku bilang kalau udah 5 tahun itu depresiasi udah 0, aku bilang gitu. Jadi itu sekarang stok mati di gudang, udah aja dijual, aku bilang dengan harga diskon baru. Oh bisa gitu ya. Terus suaminya, tunggu sebentar, aku punya ilmu stok opnam, kata suaminya gitu. Kayak gini nih yang betul. apa ya, jadi literasi kan ini ya. Jadi kalau si pemilik usahanya itu banyak gaul, banyak ngobrol, banyak nonton podcast deh gitu, paling enggak dia jadi bisa, oh ada ya kayak gitu. Karena bukan bodoh, nggak tahu aja, cuman nggak tahu aja. Betul. Karena memang dia awalnya ibu rumah tangga yang berbisnis, dia bukan pebisnis yang memulai bisnis, bukan. Terus masalahnya dia adalah pedagang, bukan langsung pebisnis ya. Berarti minim ilmu. Bahkan mungkin mayoritas kita sering temukan banyak yang pedagang ini yang mau yang mereka nganggap punya bisnis lah, menghitung HPP aja nggak tahu. Nah, aku punya temen pemilik bisnis yang ngomong gini, Tewina, aku tuh jagoan cari duit tapi aku nggak jagoan ngatur uang. Dia bilang gitu. Itu gimana ceritanya? Gimana ya? Terus gimana bisnis kamu survive? Terus dia bilang di timnya dia itu akhirnya nemu satu orang yang jadi kayak CFO-nya. Oke. Itulah jangkar utama bisnisnya. Jadi tugas dia adalah ngebut cari duit masuk ke dalam bisnis, dipeganglah sama si jangkar bisnisnya ini. Orang yang memang punya ilmu finance-nya. Jadi benar kan? Yang punya ilmu, ngerjainnya yang sesuai ilmunya. Nggak usah kemana-mana gitu. Nggak usah kemana-mana. Jadi kalau memang dia keahliannya bukan ngatur keuangan, nggak apa-apa.
tugas dia jadi benar-benar yang pergi kemana-mana, ngedeal, jualan, kenceng jadi bisnisnya. Tapi kalau duit udah masuk ke dalam bisnisnya, si orang finance ini yang enggak, duit masuk nggak boleh keluar lagi. Ya. Perlu kayak gitu. Mayoritas tadi kan banyak yang tidak tahu jual tidak tahu gimana berapa sih yang harus harga jualnya. Kadang kalau kita tanya nih, ini modalnya berapa? Nggak tahu juga, nggak hitung. Ya jalan aja ya. Nah, dari Teh Wina sendiri ada tips nggak cara sederhana lah buat mereka bisa, maksudnya apa ya? Biar mereka bisa merasa lebih bisa scale up atau bisa merasakan dampaknya, karena banyak kan juga mereka melaksanakan strategi-strategi yang ikut-ikutan. Contoh nih, mereka udah hitung nih HPP-nya. Aku untung 10% juga cukup ini ya kan. Atau 20% ya. Atau misalnya margin makanan 30%. Nah, giliran misalnya nih masuk ke delivery. Nah, mereka kan dipotong tuh ya kan. Dipotongnya, dipotongnya berapa? Misalnya ya ini yang contoh kasus aja ya biar langsung nih. Nah, mereka udah tahu nih keuntungannya 50%. Ya, dari HPP. Terus mereka masukin di delivery. Nah, di delivery itu potongnya 35%. Mereka mikirnya masih ada untung 15%. Nah, padahal kan hitungannya nggak gitu kan. Gitu. Nah, itu gimana sih cara mereka menyadari karena itu, setiap produk akan punya margin yang berbeda-beda ya. Kalau kayak food kan marginnya gede, tapi kita pikir food aja gede, sebenarnya kalau apparel harusnya lebih besar lagi kan marginnya. Ya, kita anggap dulu 100% deh ya misalnya. Kan, harusnya kan. Nah, tapi yang paling gampang mungkin konsep itu dulu nih yang orang nggak banyak tahu, bahwa ada revenue atau omset atau penjualan yang rumusnya itu adalah volume barang terjual dikalikan harga. Oke. Itu dulu. Orang tuh nggak ngeh kalau omset dia terdiri dari volume jumlah barang terjual dikalikan harga. Jadi aku tuh pernah ketemu orang yang jualan baju muslimah ya. Karena dia lihat tetangganya harganya sekian, dia nggak berani lebih besar daripada itu. Padahal barang yang dia jual pakai kain dengan meteran lebih banyak daripada tetangga. Ya lo gak bisa kayak gini. Gue bilang lo habis marginnya, bilang gitu. Jadi pertama ngerti dulu bahwa ada volume kali harganya, dikurangin dengan ongkos produksinya, itu belum untung, itu baru margin. Nah kalau dagang sampai situ udah untung. Jadi yang membedakan antara pedagang sama pemilik bisnis, harga barang dikurangi harga produksi, itu sama dengan keuntungan. Itu kalau dagang. Tapi kalau bisnis enggak. Itu titik itu namanya margin. Habis itu dia harus keluarin semua pengeluaran yang sifatnya tetap. Di dalamnya ada sewa tempat, ada gajian termasuk gaji ownernya, ada biaya marketing, yang gampang-gampang aja dulu ya. Kan paling cuma itu dulu kan kalau kita bisnisnya belum terlalu besar. Sesudah itu dikurangi baru ada profit. Nah kalau kita berbisnis, hasil akhir yang kita cari itu profit, bukan margin. Nah, kalau mereka udah bisa nih tentuin itu, sekarang gimana caranya mereka ini kan lagi ya rata-rata UMKM ini mungkin sudah berkeluarga. Nah, bagaimana mereka mengatur berapa sih yang mereka bisa dapatkan dari atau ambillah selisih dari keuntungan itu untuk kepentingannya jadi gajiannya mereka. Jadi gajinya mereka. Ini satu, kalau kamu pemilik bisnis, kamu harus bertarget untuk bisa gajian dari bisnis kamu. Jadi banyak banget pemilik bisnis itu sombong dan bilang aku bukan orang karyawan mbak, aku pemilik bisnis jadi aku nggak gajian. Dia kerja gratisan buat bisnisnya. Iya, nggak digaji. Atau ngambil semua malah. Atau diambil semua. Padahal harusnya bisnisnya itu nggak boleh rubuh, tapi dia bisa ngasih gajian rutin. Pengalaman aku, bisnis aku baru tahun keempat bisa ngasih gaji buat aku. Nanti tahun keempat baru bisa dapat gaji. Tahun keempat itu jadi belum tentu orang lain harus selama itu ya, mungkin bisa lebih cepat. Tapi jadi yang aku lakukan di 4 tahun pertama itu, kita memastikan dulu partner bisnis aku bisa gajian duluan, karena dia yang mengerjakan operasionalnya. Aku waktu itu jadi salesnya aja deh. Jadi aku waktu itu dapatnya kayak komisi. Nah, jadi ada 2 cara pemilik bisnis bisa dapat penghasilan dari bisnisnya. Secara variabel, terlibat di dalam produksi atau di penjualan, berarti dapatnya kayak komisi. Berarti setiap satu terjual dia dapat berapa persen dari situ, bisa kayak gitu. Atau ketika dia udah bisa gajian. Hitungannya boleh tolong di challenge ya nih ya. Kalau omset bulanannya belum tembus 100 juta sebulan, kayaknya mau gajian susah deh. Kalau omset belum tembus omset. Ini boleh di challenge ya. Bisa teh lebih kecil bisa, bagus gitu ya. Tapi hitungan coba kalau misalnya kamu bisa coba komen gimana cara hitunganmu. Iya, berarti kamu jagoan. Gitu. Karena hitungan aku kalau omsetnya di bawah 100 juta terus kita bayar gajian,
itu habis, nggak ada lagi buat modal, buat apa tuh udah keburu habis. Udah berat banget Udah itu berat ya. banget. Plus hitungan gajian si tim seluruhnya itu mungkin antara 10 sampai 30% tergantung jenis bisnisnya dari total omsetnya per bulan. Iya. Kalau lebih besar dari itu, bisnisnya habis duitnya. Jangan lupa cash flow di dalam bisnis itu bukan king. Cash is Yeah. not king, cash is King Kong. King Kong ya. Ya, kalau cashnya nggak ada, dia nggak akan bisa bergerak. Walaupun memang Iya. ada solusinya lewat permodalan ya. Tapi kan takut gitu. Iya bener. Kalau cashnya nggak ada, dia nggak bisa cari modal tambahan juga. Kan ini hitungan kalau mau minjem ya. Kalau karyawan gajian, misalnya biar bulat-bulat gajinya 10 juta, hitungannya dia tuh bisa bayar cicilan 3 juta sebulan. Gajinya 10 juta. Keuangan pribadi nih, Iya. kalau kita karyawan yang gajian 10 juta, hitungannya menarik dia bisa nih. bayar cicilan utang sampai 3 juta sebulan. Itu normal. Normal. Tapi kalau bisnis, hitungannya nggak gitu. Kalau bisnis tuh gini, kalau dia mau ngutang, saldo di rekeningnya dia 3 bulan terakhir harus kira-kira sanggup bayar cicilannya untuk 3-4 bulan. Oke. Sisa Jadi- saldonya bisa Mm-mm. nutupin 3-4 bulan biaya Mm-mm. cicilan itu. Karena kalau amit-amit besok lusa ada sesuatu, kayak kemarin ada demo, ada amit-amit pandemi, cicilan itu akan tetap terbayar untuk 3 bulan. Masa Oke. sih dalam 3 bulan kita nggak bisa nyari duit lagi gitu? Iya. Jadi nggak bisa sembarangan nih kalau kita ngomongin ngutang kan, karena ternyata ada rasio cicilan ini yang harus dipenuhi, dan untuk individu sama untuk bisnis berbeda ternyata rasionya. Tadi udah oke, maksain nih jangan ambil gaji dulu misalnya. Nah di satu sisi misalnya udah ini teman-teman UMKM udah kepala keluarga lah. Komisi. Oke, Ambilnya komisi. Ya. Jadi kalau nggak sanggup ambil gajian bulanan, Mm-mm. karena memang omset aku masih kecil-kecilan nih, ambilnya komisi. Oke, udah dapat komisi. Nah sekarang gimana kalau masih pas-pasan lah ini ya? Gimana cara ngaturnya nih? Ada nggak kayak skema apa sih aturan finansial itu apa? Kalau sepak bola kan ada 4-4-2 tuh, 3-5-2 gitu kan strateginya gitu. Kalau Ya. keuangan itu kayak gimana sih? Kalau di keuangan pribadi, orang yang udah gajian rutin, orang yang udah gajian rutin. Jadi bukan yang pemilik bisnis yang baru pas-pasan nih. Oke. Orang yang gajian rutin. Kalau yang gajian rutin, maka dia akan punya aturan 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40. Kalau di total jadi 100 itu. Oke. Oke, 10% itu adalah minimum yang bisa ditabung. 20% bersenang-senang, 30% bayar cicilan, yang 40 itu biaya hidup. Jadi kalau nggak bisa biaya hidup lebih dari 40%, yang lain harus dikorbanin. Gitu. Itu kalau orang gajiannya rutin. Rutin, Bisa gajian 5 juta, gajian 30 juta. Tinggal pakai rumus itu. Tapi kalau pemilik bisnis yang masih level dagang, yang naik turun lah gitu. penghasilannya pas-pasan, ya udah berarti dari hasil dagangnya habis tuh dipakai untuk biaya hidup. Kalau memang masih di level itu nggak apa-apa juga, tapi harus berproses. Kapan kamu akan lepas dari konsep uang hasil dagang langsung dipakai makan, uang hasil dagang langsung dipakai makan? Karena kalau mau begitu terus nggak ada perkembangannya, nggak akan bisa terbangun sistem, nggak akan bisa jadi bisnis, akan dagang terus. Berarti tadi kalau misalnya ada pergeseran nih, biaya hidupnya jauh lebih tinggi, anggaplah ya di Jakarta harus ya 60% 60% gitu misalnya. gitu. Itu nggak apa-apa. Yang dikorbanin paling Yang pertama lain apa? yang dikorbanin gaya hidup dong. Oh, gaya. Berarti nggak ada gaya hidup kan? Gaya hidup 20% tadi. Aku hari ini bekal makan siang. Oh gitu. Sama lagi. Sama lagi. kan yang makanya tadi menjengkelkan pada saat yang muncul di media sosial dan dimakan sama algoritma itu adalah yang serba bermewah-mewah, sementara sebenarnya real life tuh nggak kayak gitu gitu loh. Real life doesn't look like that. Real life itu yang reasonable, yang common sense, yang otak lu tuh mikir, tar dulu duit itu nggak cukup, bisa sih gue jajan lagi tapi udah kegedean nih rumusnya gitu. Jadi memang kita perlu sama-sama balikin ke yang real tuh yang mana sih, biar kita nggak terlalu banyak ngayal. Jadi ya itu tadi bagus banget sih ilmunya itu. Tewina ngajarin orang juga yang spesifik, yang lebih detail lagi deh. Ngajarin ya? di QM Financial tuh ada namanya QM Academy. Kita ada buka kelas. Kelasnya tuh ada kelas gimana ngatur keuangan, tapi juga ada kelas tentang bagaimana membuat business plan. Oh, dan itu ada hampir setiap hari. Bisa mampir aja di Instagramnya QM_financial ya. Oke. Hampir Itu setiap hari, nggak tiap hari sih. Tapi itu gratis apa berbayar? Yang itu berbayar Kak. Oh berbayar. Karena saya juga harus gajian dan karyawan saya harus gajian. Nah, oke, berbayar. Tapi memang se-worthy itu ya. Itu tadi kayak clue-nya aja yang misalnya
Aku baru denger loh yang tadi 20 berapa Ya, sih? 10, 20 20. 1 2 3 4 biar gampang ingat ya. Oh, 10. Jadi 10, 20, 30, 40. Kan yang sering kita dengar itu 50, 30, 20 ya? Ya, Itu yang sering kita dengar ya. dan itu gak salah juga. Gak salah Nggak juga. salah juga. Artinya gini, kalau nanti gak setuju sama yang aku barusan ceritain, yang paling bagus itu yang kamu bisa praktekin. Aish. Ya kan? Jadi ngatur keuangan gini, keuangan pribadi kita itu nggak bisa sama karena latar belakang dan hidup kita tuh nggak sama. Tapi yang aku sampaikan itu kan teorinya. Nah pas praktekannya silahkan dicek. Yang aku bahas tadi itu tuh kayak kalau kita medical check up, terus kolesterol tuh ada batasnya 200. Ya. Nah yang aku bahas tadi, kalau di keuangan tuh kolesterolnya cicilan utang, batasnya 30%. Jadi kalau kolesterol lebih dari 200, pasti dokter akan tanya dong, Bapak makan apa tadi gitu. Sama di keuangan juga gitu. Kalau ternyata cicilan utangnya di atas 30%, kita akan meriksa, emang utangnya apa aja sih? Emang punya apa aja sampai utangnya sebanyak itu gitu. Jadi kalau utangnya masih cicilannya di bawah 30% dari penghasilan, harusnya dia akan baik-baik aja. Contohnya gitu. Jadi belum tentu harus segitu, tapi ini tuh adalah indikator orang keuangan yang sehatnya kayak apa. 10, 20, 30, 40. Cobain deh. Cocokin sama keuangan kamu dan lihat mana yang sesuai dengan rasio tadi, mana yang ternyata lebih atau kurang. Nah, cobain dulu guys. Kalau masih bingung langsung ke KM Finansial. Diajarin lebih detail di sana. Ini seru banget ini, menarik ini. Aku juga nanti kalau udah aman itu, udah bisa bagi-bagi begitu teh, nanti aku mau belajar juga. Ayo. Iya. Aduh, ini penting ini biar nggak bocor-bocor kata biar orang apa? gitu. Ada namanya bocor halus atau bocor ambiar. Waduh. Mau yang mana? Ini bahaya nih kalau bocor ambiar nih. Nah, supaya UMKM tidak bocor ambiar, ya. Kalau misalnya nih si UMKM ini punya waktu ya let's say 30 menit lah sehari. Apa sih aktivitas finansial yang mereka wajib lakukan misalnya setiap hari? Kalau mereka tiap harinya itu cuma punya waktu 30 menit. Aku punya. Coba transaksinya digital semua. Apa-apa tuh transfer, hindari pegang cash. Karena itu akan menyelamatkan berjam-jam kamu harus ngitung cash. Ya kan, banyak banget yang berdagang dan berbisnis itu transaksinya ternyata masih pegang uang cash. Aku bukan anti cash, aku tuh termasuk old school yang masih pegang uang cash. Jadi kalau perlu apa-apa tuh aku pegang cash. Tapi ternyata kalau UMKM tidak melakukan transaksinya secara digital, dia akan menghabiskan begitu banyak waktunya. Jadi 30 menit untuk belajar keuangan tuh gak ada. Karena dia sibuk harus ngitungin cashnya. Contoh ya, Misalnya aku pesan yang gampang aja deh, temen yang jualan kue ulang tahun. Aku mau beli nih buat anak ulang tahun. Terus aku mau transfer. Dia akan minta transfer ke rekeningnya dia yang terpisah dari keuangan pribadinya. Jadi misalnya namanya Vira gitu ya misalnya ya. Dia punya 2 rekening, satu rekening Vira di bank A, satu rekening Vira di bank B. Nah, si rekening yang A itu untuk keuangan keluarganya, bayar uang sekolah, beli makanan buat keluarganya. Yang rekening B itu untuk si bisnis bikin kue ulang tahun. Kalau aku bilang, Vir, gue mau beli kue ulang tahun, oke Win, 300.000 ya. Aku akan transfer ke rekening yang B. Di rekening B-nya, tanpa dia harus bikin laporan keuangan aneh-aneh, udah ada dari Liguina masuk 300.000. Ada kan? Ada. Nanti dari rekening ini dia mesti beli tepung, mesti beli coklat, mesti beli gula dari rekening ini lagi. Tanpa dia harus nyatet-nyatet lagi. Yang paling gampang kan gitu kan ya. Ketika dia buka di akhir bulan itu kelihatan semua catatannya di situ. Karena secara digital udah tercatat. Jadi kalau tadi ditanya apa yang harus dilakukan, kalau dia cuma 30 menit aja, dia perlu nyatet. Tapi bahkan itu nggak perlu dikerjain kalau transaksinya udah di satu rekening semua atau di satu PLS. Dengan begitu memudahkan buat si UMKM ini untuk punya catatan. Karena sebelum dia bisa bikin profit and loss statement atau laporan laba rugi, minimal dia tahu uang keluar masuknya berapa dulu. Oke. Kalau misalnya nih melihat itu mereka, nah UMKM ini banyak banget sebenarnya masalahnya. Terakhir deh sebelum kita pindah terkait kebijakan pajak, kapan sih harus mereka bayar pajaknya gitu? Tergantung kamu mau ini long term apa enggak. Kan ada yang cuma iseng-iseng berhadiah sebentar aja. Ya udahlah cuma dagang 2 bulan. Gimana mau laporin pajak ya orang bulan depan udah gak ada. Karena kan cuma nyobain gitu. Tapi gitu kalau kamu dari awal nawaitunya spiritual lagi ya. Nawaitunya adalah aku memang mau bangun bisnis yang akan berkesinambungan. Dia akan bikin ini jadi CV atau PT. Dan sehingga kalau udah jadi CV atau PT, dia akan naikin ke bayar pajak. Tapi menurut Tewina kebijakan apa sih namanya relaksasi atau keringanan pajak bagi UMKM sekarang itu udah efeknya pasti bagus, ada. Efeknya pasti ada kalau dia bikin laporan keuangan. Masalahnya kan nggak bikin laporan keuangan. Bahkan tidak berbadan hukum. Berarti bayar pajak aja enggak. Jadi efeknya ke dia nggak ngaruh. Orang bayar pajak aja enggak.
Tapi dia protes kan? dipajakin mulu gitu. Iya, tapi sebenarnya belum semua yang dibayarin ternyata. Sebagai orang yang bayar pajak kan aku yang Tapi kan menurut Temina yang UMKM yang baru tumbuh terus udah dipajakin, gimana sih sebenarnya? no escape. No escape. No escape. Kalau dari sistem perpajakan yang sekarang berlaku di Indonesia, no escape. Harusnya semua orang kena pajak. Mau bilang itu boleh apa enggak, ya semua juga nggak mau diambil uang lebih lagi gitu. Mau relaksasi semuanya, maunya pajaknya lebih rendah dong, maunya dapat keringanan dong gitu. Tapi yang aku lebih banyak lihat adalah lebih banyak yang nggak bayar pajak. Oh, jadi itu bukan masalah karena jadi harusnya kita geser mereka supaya bisa sustainable dan grow sehingga mereka pantas untuk dipajaki. Jadi angle-nya beda. Kalau orang ngeliatnya jangan dong ini dipajakin, enggak. Aku mau mereka grow sehingga pantas untuk dipajaki dan no escape. Istilahnya aku bukan tipe yang punya 2 laporan. Kayak aku ayam punya 1 laporan. Dibesarin dulu, abis itu baru dijual. Iya, jangan bener. Biarin kecil aja terus. Kan attitude-nya jadi beda ya. Biarin aja kecil terus, biar yang nggak dipajakin. Tapi jadi kecil aja terus. Kecil tuh takutnya jadi nggak berdaya. Kalau dia lebih besar, sanggup bayar pajak, pantas bayar pajak, dia mungkin tidak menghidupi 1-2 orang ya. Tapi dia punya lapangan kerja yang lebih banyak lagi. Oke. Gitu. Semangatnya gitu, beda jadinya. Nah, setelah mereka udah berhasil dipajaki. Nah, kita balik lagi. Dipajaki lagi dia bilangnya gitu. Kita balik dulu. Kita skip dulu itu. Udah. Kita masuk ke masalah ini nih, yang tadi yang di awal tadi itu sempat kita bahas. Banyak yang akhirnya orang-orang yang membiayai hidupnya dari yang namanya pinjaman. Ya. Nah, apalagi sekarang datanya itu ada 70% konsumen Indonesia itu pakai pay later. Nah, masalahnya adalah perbandingannya dengan asuransi cuma 1,4%. Apakah memang kita ini lebih aware sama yang namanya butuh uang tapi nggak peduli dengan resikonya atau gimana? Yang banyak aku temui kasus orang kena utang terlilit utang sampai terpuruk, itu udah desperate. Orang desperate tuh nggak mikir. Sehingga peduli amat resikonya gitu ya. Boro-boro mikirin resiko, yang penting ada dulu aja, nanti kita pikirin belakangan. Padahal tadi aku udah bilang, utang itu sebaiknya dilakukan kalau mampu bayar. Yang sekarang terjadi adalah orang kepepet pikir solusi dia adalah utang. Padahal kalau kita kurang duit, solusinya bukan ngutang, solusinya dagang. Dagang lebih baik daripada ngutang. Makanya obrolan soal utang sama UMKM ini jadi sangat erat, karena kalau dia memutuskan jalan keluar dari hidup yang susah adalah dagang, hasilnya akan beda dengan orang yang memutuskan jalan keluar dari hidupnya adalah ngutang. Karena ngutang itu nggak meninggalkan hal baik. Kalau dia nggak punya duit untuk bayar. Orang yang punya uang untuk bayar, ketika dia ngutang, dia tenang-tenang aja karena dia tahu dia akan bayar cicilan. Tapi kebayang nggak? Aku nggak punya uang, aku pinjam dulu deh. Bayarnya gimana? Lihat aja ntar. Berarti sama yang terjadi. Gali lubang yang lebih dalam lagi. Dengan banyaknya yang lagi cicil rumah, cicil mobil. Sama apanya? Yang mikir resikonya belakang, yang penting punya dulu gitu. Aku nggak tahu mereka, tapi kalau dia assessment ke perbankan, kredit rumah dan mobil itu sebagian besar itu kredit layak karena dia harus kasih slip gaji. Jadi orang yang memang punya uang untuk bayar cicilannya kalau yang kayak gini. Yang sulit itu kebanyakan adalah yang kena pinjol, itu sulit. Dan biasanya memang orang yang udah susah, jadi nggak sempat mikir. Tapi nggak ada kaitannya ya antara misalnya nih, udah terlanjur nyicil ini, terus tiba-tiba ada kebutuhan lainnya, mau nggak mau, pinjol aja dulu gitu. Itu yang mikirnya pendek dan nggak mau mikirin tadi kita tuh ternyata semua penghasilannya terbatas. Berapapun itu ya, mau itu 5 juta atau 100 juta, sama-sama terbatas loh. Kok bisa gitu? Ada batasnya, bukan infinite. Ya. Jadi jangan pikir penghasilanmu makin besar itu berarti kamu jagoan neon. Enggak. Kenapa aku bilang enggak infinite? Karena berarti kemampuan bayar cicilannya tetap 30%. 30% dari 5 juta sama 30% dari 100 juta kan gak sama ya. Tapi tetap ada batas 30%. Maka kalau sampai dia mau minjem, dia harus ngecek dulu nih kemampuan bayar aku kayak apa. Tadi kita udah bahas kemampuan bayar seseorang itu maksimal 30%. Kalau dia udah ada cicilan rumah, ada cicilan mobil, terus dia tetap mau ada pinjaman lain, harusnya dia mikir, aku udah gak bisa minjem. Kayaknya mending aku dagang deh. Jadi jangan selalu berpikir ketika aku butuh uang solusinya pinjam dulu. Pinjam, nggak selalu. Gitu. Apalagi sampai call a friend gitu. Aku pengen banget. Yang mana sih, call a friend dulu apa pay later dulu nih?
Kalau aku dagang dulu gimana? Dagang dulu. Kalau friend untuk dagang kita support ya. Oke. Tapi kalau friend untuk ngutang jangan diajak main. Jadi betapa pentingnya untuk berhenti kita sama paradigma kalau butuh duit itu pinjam. Enggak. Karena pinjaman itu kalau tidak punya uangnya akan membawa kita ke keterpurukan keuangan yang lebih parah. Oke. Ketemu yang udah kayak gitu udah gak bisa ditolong. Udah gak bisa. Orang bilang udah kena isi. Dia udah gali lubang yang lebih dalam lagi. Terus kita udah kasih tangga, udah kasih tali, dia terus aja gali ke bawah gitu. Kasian yang kayak gitu. Udah tidak tertolong lagi ya. Makanya penerima zakat itu boleh orang yang sedang terlilit utang kan. Bayangin. Iya, bener. Serius itu. Iya. Jadi jangan berani-berani ngutang kalau emang gak punya bayarnya. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita tadi kita udah bahas semua yang ribet-ribetnya utang. Kita bicara yang positifnya lagi, bahwa ternyata nih terjadi juga kenaikan investasi. Makin banyak nih investor, trader terutama lah. digital. Yang digital itu ya. Inklusinya jalan, literasinya belum tentu. Nah, dan ini ada datanya dari OJK. Jadi buat aku ini cukup bikin derdek gitu ya. Jadi orang semangat investasi, tapi yang ruginya berjuta-juta juga banyak banget. Berarti bukan karena mereka melek finansial, tapi mungkin hanya sekedar terjebak dengan tren. Jadi waktu pandemi 5 tahun yang lalu, pandemi udah lama ya, 5 tahun yang lalu, ternyata kita tahu-tahu sadar bahwa si 20% pengeluaran lifestyle kita itu bisa dipakai untuk yang lain. Ya kan, pengeluaran lifestyle kita selama pandemi itu kita tidak menonton ke bioskop, tidak makan ke restoran, tidak nongkrong di kafe, tidak pergi ke salon. Itu di total jadi duit yang nganggur, gak diapa-apain. Nah, uang itu yang selama pandemi kemudian dengan kemudahan digital masuk ke dunia investasi. Itu yang diantaranya mendongkrak jumlah investor retail dari tahun 2020 ke tahun 2025. Nah, yang sudah misalnya tadi apa sih resiko terbesarnya kalau kesalahan investasi itu? Uangnya hilang gara-gara market crash atau kena investasi bodong. Itu yang orang takut sebenarnya. Dan itu banyak kejadian. Dan itu trust issue. Itu menimbulkan trust issue lagi ya. Menimbulkan trust issue ya. Oke. Nah, di satu sisi kan banyak yang tiba-tiba ikut tren karena melihat bahwa bagaimana seberapa hebatnya yang namanya metode investasi ini untuk menaikkan kekayaan lah gitu. Dengan itu tadi high risk high return gitu juga kan. Padahal bukan high risk high return. High risk maybe yes, maybe no return. Oke, maybe yes ya, bukan no high return ya. Sehingga kalau kita kan beda ya, attitude orang yang masuk ke dunia investasi dengan high risk high return, let's go gitu kan. Dengan orang yang dengan kehati-hatian, gaspol kan. Dengan kehati-hatian ini maybe yes, maybe no return. Kamu udah pikirin belum kalau no return gimana nasib kamu? Padahal udah all in caranya. Dia akan beda cara mikir investasinya. Jadi aku selalu mengajak orang tuh kalau mau investasi nawaitunya apa dulu? Ini duitnya buat apa? Pengen duitnya berkembang sebanyak-banyaknya? Aku gak bisa bantu. Tapi kalau aku mau uangnya tumbuh untuk bisa nyokolin anak, berapa sih angka buat nyokolin anaknya? Tumbuh untuk bisa beli rumah, berapa sih harga rumah yang mau dibeli? Kalau kayak gitu nggak infinite kan? Ada targetnya jelas. Ibaratnya kita masuk jalan tol, ada exit gate-nya. Nah ini orang suka lupa. Ketika berinvestasi, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Waktu mau investasi, ada target nilai yang mau dicapai, sehingga kita pull out, keluar. Nah yang dilakukan sekarang adalah aku mau uangku berkembang sebesar-besarnya tanpa hingga itu tentu kan dekat sama serakah. Mereka begitu kan karena ada yang mendesak mereka kan. Entah itu kalau kita lihat rata-rata ya mungkin sekarang eranya banyak yang terjebak dalam kondisi kayak sandwich generation lah. Menariknya adalah orang berpikir investasi itu akan membuat dia keluar dari lubang kemiskinan. Nah itu. Padahal belum tentu. Mereka kayak katanya, wah kita generasi ayam geprek nih, kita harus gimana fight, ada sesuatu langsung all in. Padahal itu lagi terjun payung tanpa payung. Waduh. Itu yang bahaya. Jadi mari pada saat berinvestasi ternyata bukan untuk bisa jadi kaya raya, bukan. Tapi untuk mencapai target tujuan yang kita inginkan. Nah si target tujuan itu dibikin detail. Mau berangkat umroh nilainya berapa, mau sekolahin anak nilainya berapa, mau menikah nilainya berapa, mau beli rumah nilainya berapa. Jadi gak infinite, jadi tahu kapan masuk dan kapan keluar. Itu satu-satunya cara untuk menghindari kita terus main di gerbang serakah. Nah coba kasih nasihat dong buat teman-teman. Bikin target tujuan finansial yang jelas.
Jadi kalau kita udah tahu target tujuan finansialnya, misalnya target 10 juta. Harusnya ya, kenyataannya nggak gitu. Harusnya kalau udah mendekati 10 juta, kita siap-siap exit. Tapi manusia ini kan dekat dengan serakah ya. Ketika udah nyampe 10 juta dia nggak mau exit. Jadi 25 yuk. Bisa jadi 100 nggak? Tertarik dong dari 10 jadi 100. Iya. Kamu tadinya targetnya berapa? Targetnya 10. Berarti udah cukup ya. Ayo mundur. Latihan mengendalikan diri ini udah masuknya gitu financial psychology, udah bukan cuman keuangan aja. Dan itu aku belum ahli sih. Nanti ya, aku lagi ikut sertifikasinya biar bisa ngomong lebih banyak tentang financial psychology. Takut soalnya. Tapi ini akan membantu kita untuk menata diri sih sebenarnya. Jadi betul. Jangan lupa, uang itu netral. Uang tuh gak punya perasaan. Yang banyak baper tuh manusianya. Karena masalahnya juga sekalipun misalnya udah tahu nih cara ngaturnya, tapi kan belum tentu punya uangnya. Apanya yang mau diatur coba? Financial planning memang hanya untuk yang uangnya ada. Oke, berarti harus. Kalau orang penghasilan sangat rendah, dalam keadaan miskin, yang dia butuhkan itu adalah dia diangkat derajatnya, bukan disuruh ngatur uang. Tega, kamu mau nyuruh orang ngatur uang padahal duitnya nggak ada, iya kan? Iya. Ini aku bukan menertawakan orang yang punya uang, nggak. Tapi kalau aku sok ngajarin orang yang penghasilan sangat rendah atau uangnya nggak ada, itu namanya tega. Apalagi yang mau dihemat, apalagi yang mau diatur. Buat dia semuanya udah ngepas. Orang yang kayak gini, mungkin yang dibutuhkan adalah naikin skillnya, dibukakan lapangan pekerjaannya, dikasih pendidikan lebih baik, dimudahkan kalau dia sakit mau berobat. Tapi itu namanya bukan financial planning, itu namanya kebijakan publik. Oke, nice. Asik banget ini kayaknya closingannya ya. Oke, kalau gitu Devina, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih, menyempatkan waktunya hadir ke sini. Saya izin menutup dulu. Dari obrolan kita bersama Devina tadi, kita sudah banyak mengambil mungkin ya, banyak menemukan insight-insight baru bahwa ternyata memang bagi teman-teman UMKM yang ngakunya punya bisnis belum tentu punya bisnis, tapi baru di level berdagang. Nah, silakan diterapkan tips-tips yang tadi ditemukan, dan tentunya ya kalau kita mungkin berpikir bahwa tidak ada bantuan atau tidak ada support dari lingkungan kita, ya tetap kita harus tetap berusaha, harus keluar dulu dari jurang itu. Setelah itu baru memikirkan bagaimana caranya untuk bisa scale up, bisa lebih besar lagi dari pedagang menjadi bisnis. Dan tentu yang kami harapkan juga adalah saat teman-teman UMKM berjuang di bawah sana, ada lingkungan positif, ada lingkungan yang baik, atau ada sistem yang sudah mumpuni yang bisa pemerintah lakukan untuk mendukung teman-teman kita yang sedang berjuang ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya.